وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو فطن يا رب فاتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني يا ربي هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي بالصواب وللمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawa jami'ul awliya wal ulama was salihin min khairatid dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tubatin nusuh salahil jasadi wal ruh bi niyati shifa was siha wal afiyah was salamah wal quwwah was syaja'ah wal iqdam wat taysir fi kulli umur wal qabul li kulli hajah wal ikhlas fi jamil a'mal wa ziyarah ila baitil haram وقبر نبينا المكرم وعلى نية أن الله الكريم يرزقنا ويمن علينا قوة الإيمان وصحة الاعتقاد وكمل اليقين والتوفيق والاستقامة في الطاعة والعبادة وحسن الخاتمة في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب العلامة العارف بالله السيد أبي بكر بن محمد شاطئ دمياطي الشافعي ووالديه وإخوته ومشايخه أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد العلامة العارف بالله قطب الزمان الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وزوجته أمنا المحبوبة الحاجة بركة بنت أحمد فشاني ووالديهما وإخواتهما ومشايخهما أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين الذين تشرف سيد الوالد بخطابهم ولقائهم أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويضاعف حسناتهم ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap para orang-orang tua, para sesepuh, wabil khusus pimpinan Majelis Talim Darul Rahmah, akhina Ustaz Hadir Rahmatullah beserta keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Talim malam minggu, Majelis Talim Darul Rahmah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini dan semua yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian pelajaran ilmu fikih dengan panduan kitab Ad-Durarul Bahiyah. Masih membahas perkara tentang masalah salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala fa amma syurutuha fa khamsata asyara ahaduha al-islam, thaniha at-tamyiz, thalithuha dukhulul waqti, rabi'uha al-ilmu bi fardiyatiha, khamisuha an la ya'taqida faradan min furudiha sunnatan. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aturan di dalam ibadah salat bagian yang pertama, yaitu syarat wajib salat ya. Sudah kita bahas kemarin syarat wajib sholat minimal ada berapa? Ada 3 ya, sekurang-kurangnya ada 3, dan lengkapnya ada 6 ya. Ya. Kalau 3, Islam, suci daripada haid dan nifas, dan taklif ya. Ya. Adapun yang 6 yaitu dengan menyebutkan muatan taklif yang 4, yaitu Islam, suci dari haid dan nifas, berakal, cukup umur atau baligh, kemudian normal salah satu panca indera, dan sampainya dakwah kepada dirinya ya. Itu 6 atau 3 atau 6 yang menjadi syarat wajib sholat. Sekarang kita masuk kepada syarat yang kedua ya, aturan dalam ibadah sholat yang kedua, yaitu syarat sahnya sholat. Nah, di sini di kitab yang kita baca, kitab Durarul Bahiyah, pengarang kita menyebutkan fa amma syurutuha, maka adapun syarat-syaratnya sholat, fa khamsata asyara, maka ada 15 perkara. Ya, ada 15 perkara yang menjadi syarat-syarat sholat ya. Ahaduha, yang pertama dari 15 perkara tersebut adalah apa? Al-Islamu, yaitu Islam ya. Kemarin di syarat wajib sudah kita bahas ya. Ya, di sini karena di sini gabungan ada 15 syarat-syarat sholat, ini masuk juga di sini memang seperti yang kita bahas kemarin, bahwa dari 15 perkara ini 15 syarat-syarat sholat itu terbagi 4 katanya ya. Di sini pertama ada syarat tiap-tiap ibadah. Ini yang pertama Islam. Jadi Islam itu menjadi bukan hanya syarat sahnya sholat saja, bukan hanya syarat wajib bagi sholat saja, tapi Islam juga menjadi syarat sah dan wajib semua ibadah. Ya. Orang mau melakukan ibadah apapun, mau wajib kayak mau sunnah ya, syarat utamanya baik syarat wajib ataupun syarat sah, pelakunya harus berstatus sebagai muslim atau Islam, beragama Islam. Yang sudah kita bahas kemarin, di dalam syarat wajib disebutkan syarat pertama Islam. Di sini juga disebutkan Islam.
Ini bisa jadi masuk ke dalam kategori syarat wajib, bisa juga menjadi syarat sah gitu. Karena Islam itu boleh menjadi syarat wajib dan bisa juga menjadi syarat sah bagi sebuah ibadah. Kalau di dalam syarat wajib ya disebutkan ya syarat wajib yang pertama adalah Islam. Itu kemarin yang sudah kita bahas, disebutnya Islam bil quwwah. Apa bil quwwah maknanya? Potensial ya keislaman dalam setiap diri manusia. Ya karena setiap individu manusia nih sebenarnya antara dia pribadi sama Allah Ta'ala itu wajib memilih Islam sebagai agamanya gitu. Ya. Setiap individu manusia tanpa terkecuali siapapun dia ciptaan Allah, dia makhluk Allah. Ya. Allah berikan pilihan kepadanya sebuah agama yang namanya Islam. Berarti wajib dia pilih gitu ya. Jadi kalau bagi dia pribadi hubungan kepada Allah Ta'ala wajib dia memilih Islam. Makanya dalam jiwa diri setiap manusia ada potensi ya untuk menjadi muslim. Itu potensi menjadi muslim disebutnya al-Islam bil quwwah namanya. Maka dalam syarat wajib ini ya kalau buat kita muslim ya namanya ya khitab mutalabah ya. Itu adalah tuntutan untuk ya melakukan itu ibadah ya. Jadi kan terbagi tiga nih manusia. Pertama ada muslim. Kedua ada kafir asli. Ketiga ada murtad gitu. Ya. Di dalam syarat wajib sholat yaitu Islam. Ini kalau buat kita dan orang murtad kewajiban namanya wujubul muthalabah. Tuntutan. Ya, kita muslim nih. Dalam syarat wajib ya pasti dituntut untuk siap-siap melakukan kewajiban ibadah sholat gitu. Ya, karena dalam diri kita bukan hanya berpotensi tapi telah menjadikan potensi itu menjadi sebuah kenyataan dalam diri kita. Kita statusnya muslim gitu. Yang murtad karena dia pernah Islam. Ya. Pernah Islam kemudian pindah ke agama lain. Dalam Islam namanya murtad ya. Dia pun terkena wujubul muthalabah. Dapat tuntutan dia. Tuntutan yang pertama untuk segera kembali lagi ke Islam. Bersyahadat gitu ya. Dan yang kedua, dia wajib untuk mengerjakan sholat dan hutang-hutang sholat selama dia murtad. Jadi semua kewajiban ibadah tuh, misalnya dia murtad 1 tahun, maka dia wajib mengqadha ibadah sholat selama setahun gitu. Ya, ibadah-ibadah wajib yang pernah dia tinggalin ketika dia kembali ya ke dalam Islam lagi, buat orang murtad, ya masuk Islam lagi dia wajib mengqadha semua ibadah wajib. Ya, itu buat orang murtad. Kalau buat kafir asli dalam syarat wajib Islamnya tuntutannya wujubul muaqabah dia. Ya. Wujubul muaqabah tuh ketika dia enggak ibadah secara zahir memang belum Islam, tapi secara hakikat dia kena imbas kebagian dosanya gitu ya. Ya, jadi setiap masuk waktu sholat orang-orang kafir itu kena tuh secara hakikat kewajiban sholat ya. Karena dia berpotensi dirinya menjadi muslim gitu. Karena nggak dijalanin, maka dosanya double. Dosa ninggalin untuk beragama Islam dan dosa meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Berarti tanggung jawab dirinya kepada Allah Ta'ala sebagai makhluk ciptaannya. Itu, maka disebut wujubul muaqabah. Nanti katanya di akhirat ketika orang-orang kafir ditanya sama orang-orang mukmin, ma salakakum fi saqar gitu. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Mereka jawab, lam naku minal musallin. Ya, itu jawaban lam naku minal musallin, jawaban orang-orang kafir. Kata mereka, dulu kami enggak pernah sholat. Itu. Loh kok enggak sholat? Iya, karena ketika dia hidup sebagai orang kafir,
kena kewajiban di dalam masalah setiap ibadah termasuk sholat, disebutnya wujubul mu'aqabah. Jadi masuk neraka salah satu sebabnya karena ninggalin kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya disebutnya dalam syarat wajib, itu syarat menjadi Islam atau Muslim, disebutnya ya al-Islam bil quwwah namanya. Adapun kemudian dalam syarat sah pun disebutkan itu Islam. Syarat sah sholat yang pertama Islam. Maka Islam dalam syarat sah disebutnya al-Islam bil fi'li. Kalau kita semua nih namanya Islam bil fi'li. Dalam syarat wajib kita bukan cuma potensi, memang sudah berstatus sebagai Muslim. Maka ketika sudah punya yang pertama di syarat sah ada Islam juga. Berarti namanya al-Islam bil fi'li. Apa artinya? Bil fi'li untuk praktek langsung, ya. Jadi kita bukan hanya dituntut sebagai kewajiban, tapi disuruh mempraktekkan dan melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kita sudah wajib melaksanakan sholat. Jadi ini kalau di sini al-Islam di sini masuk ke dalam syarat sahnya sholat, berarti Islam di sini namanya al-Islam bil fi'li, praktek namanya langsung. Buat kita nih khusus ya. Jadi kalau dalam syarat sah khusus buat yang sudah Muslim. Kalau dalam syarat wajib Islamnya itu umum ya untuk setiap manusia. Namanya Islam bil quwwah gitu. Ya. Jadi ini kalau di sini disebutkan yang pertama syarat sahnya sholat misalnya al-Islam, berarti Islamnya adalah Islam bil fi'l ya. Ini bagi setiap orang yang sudah punya status sebagai Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, tsaniha. Yang kedua, syarat sahnya sholat ya, at-tamyizu. Ya, adalah tamyiz ya. Di sini pun katanya disebutkan ya, tamyiz itu juga merupakan syarat setiap ibadah. Ya. Jadi termasuk Islam syarat sah semua ibadah, bukan hanya sholat. Yang kedua pun tamyiz. Tamyiz juga termasuk syarat sah semua ibadah. Kecuali haji katanya. Kalau anak belum tamyiz, melakukan ibadah haji, dia sah ibadahnya. Tapi tidak menggugurkan taklifnya. Tidak menggugurkan kewajiban dia. Artinya, nanti kalau sudah balik, tetap harus wajib haji lagi gitu. Ya. Jadi semua syarat sah ibadah itu harus tamyiz. Kecuali haji. Kalau haji sekalipun itu anak belum tamyiz ya, tetap sah ibadah hajinya. Sekalipun tidak menggugurkan kewajiban. Artinya nanti ketika dia sudah balik, sudah dewasa, punya kemampuan, dia wajib melaksanakan haji lagi gitu. Dan tamyiz ini apa? Mana tamyiz? Secara arti bahasa, ini tamyiz namanya bentuk masdar. Kalau dalam tata bahasa Arab, ini tamyiz bentuk masdar dari kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Artinya membedakan. Ya. Maka di sini, ya tamyiz ini masuk kategori syarat sah sebuah ibadah, dikhususkan buat seorang anak yang sudah memiliki daya kemampuan berpikir. Ya. Jadi dia punya ya, daya pikirnya sudah mulai bermain. Ya, sudah mulai berjalan. Artinya dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Gitu, ya. Mana yang bahaya, mana yang manfaat. Dan pada usia tamyiz ini umumnya sudah bisa melakukan aktivitas dirinya sendiri. Seperti bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, ya kalau mau sekolah bisa ngerapin bukunya sendiri gitu ya. Itu masuk kategori usia tamyiz. Sebagian para ulama membagi usia tamyiz ini menjadi 2 tahapan. Ya, ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama, dari mulai seorang bayi lahir ke alam dunia, disebut 0 tahun, sampai usia 6 tahun, itu disebut tamyiz tahapan yang pertama. Ya. Nah, pada tahapan yang pertama ini, didikan
orang tua kepada anak bukan dengan bahasa, tapi dengan contoh. Gitu ya. Dengan contoh. Itu artinya ya kalau seorang anak yang usia balita tuh dari 0 tahun sampai 6 tahun nggak bisa dijelasin masalah pelajaran, masalah ilmu ya. Tapi dia dengan visualnya, dengan penglihatan dan pendengaran dia itu bisa merekam aktivitas yang ada di sekitarnya. Itu makanya buat orang tua yang punya anak kecil mesti hati-hati berucap. Karena ucapan kita direkam sama mereka. Mesti hati-hati berbuat, gitu ya. Karena perbuatan orang tua dilihat sama anak. Dan itu menjadi memori yang direkam dalam otaknya, dalam pikirannya. Ya. Jadi aktivitas ya orang tua dalam rumah tangga kesehariannya ibunya, bapaknya, sekalipun ya anak belum bisa berpikir secara 100% normal, tapi dia sudah bisa merekam ya. Memori pikirannya sudah bisa merekam yang dia lihat dan yang dia dengar. Gitu. Tuh, makanya orang-orang soleh ya, itu kalau malam bangun tahajud, suami istri nih ya, bangun tahajud, itu anak-anaknya yang masih kecil, yang masih usia balita dibangunin semuanya. Dia bangun jam 2 malam ya, orang tuanya mau ngapain? Mau tahajud. Anak-anaknya semua dibangunin. Disuruh sholat? Bukan. Disuruh melek aja. Entah dikasih mainan. Pokoknya itu anak melek bangun. Ya. Entah dikasih makanan. Ya. Kesukaan dia. Yang penting itu anak ketika waktu malam itu satu, belajar melek di waktu malam. Satu. Yang kedua, buat ngelihat kerjaan orang tuanya ngapain kalau malam. Bapak, ibunya lihat, oh lagi sujud. Oh lagi baca Quran. Oh lagi zikir. Sehingga terekam kerjaan orang tuanya dalam memori si anak ini semua kerjaan-kerjaan yang baik, begitu. Itu orang-orang soleh begitu. Itu didik anak di usia tahapan pertama, usia tamyiz tahapan yang pertama, 0 tahun sampai 6 tahun. Dengan contoh, gitu ya. Ya. Yang kedua, ya, usia tahapan tamyiz yang kedua dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Nah ini nih yang diambil dalam hadis Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur berapa? 7 tahun. Maka sebagian para ulama mengatakan batas usia tamyiz 7 tahun. Kata ulama, ini 7 tahun sampai 10 tahun masuk usia tamyiz tahapan yang kedua. Jadi dari 0 tahun sampai 6 tahun tahapan yang pertama, dari 7 tahun sampai 10 tahun tahapan yang kedua. Ini anak sudah bisa ya diberikan penjelasan dengan bahasa, gitu. Makanya sekarang usia sekolah usia berapa? 7 tahun ya. Iya, masuk SD harus usia 7 tahun. Karena dia ibarat diajak dialog sudah bisa tektok ibarat gitu. Dia tanya, jawab. Dia nanya, dijawab, dia paham gitu tuh ya. Itu namanya usia tamyiz tahapan yang kedua begitu. Jadi sudah bisa menjelaskan ya permasalahan atau perkara dengan ucapan. Itu usia 7 sampai 10 tahun. Makanya kata Nabi, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, ini usia 7 tahun menjadi batasan usia tamyiz tahapan yang kedua bagi laki-laki dan 9 tahun buat perempuan katanya. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan 7 sampai usia 10 tahun. Kalau Imam Nawawi tidak memberikan batasan umur. Beliau lebih melihat ya kepada kemampuan daya pikir seorang anak. Terkadang umur 7 tahun masih belum bisa memberdayakan pikirannya. Kadang-kadang yang 3, 2 tahun, 4 tahun sudah bisa, udah lebih cerdas gitu ya. Jadi kalau Imam Nawawi melihat kepada faktor ya daya pikirnya. Tapi kalau Imam Hanafi dan sebagian para ulama melihat daripada faktor segi umur. Jadi katanya batasan usia tamyiz itu usia 7 tahun sesuai yang Nabi bilang dalam hadisnya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan boleh dipukul tuh ya. Artinya agak dikerasin sedikit alaiha atas kerjaan sholat, wahum abna'u ashrin ketika umur 10 tahun ya. Makanya ini tahapan buat fase tamyiz yang kedua adalah usia
7 sampai 10 tahun. Dan bukan sampai di situ. Wa farriqu bainahum fil madaji, kata Nabi. Dan pisahkan mereka, di antara mereka anak-anak kalian dalam urusan tempat tidur. Jadi laki sama perempuan di atas umur 7 tahun sampai 10 tahun tidurnya mesti dipisahin. Laki-laki, perempuan-perempuan. Ya, termasuk harus sudah misah sama orang tuanya. Gitu maunya ya. Secara aturan begitu. Ini artinya kalau dalam rumah sendiri saja, dalam keluarga saja, saudara sama saudara, laki sama perempuan harus dipisah tidurnya. Artinya Islam sangat menjaga sebuah pergaulan. Ya. Jadi pergaulan bebas itu ya berangkatnya dari rumah. Ketika kita punya anak terbiasa, yang laki tidur punya kamar sendiri, yang perempuan tidur dengan kamarnya sendiri, maka dalam rumah ini telah membentuk sebuah sistem agar anak-anaknya tidak menjalani pergaulan bebas. Masing-masing punya batasan dalam bergaul, gitu. Lah kalau di rumah aja begitu, ada batasan ya. Anak yang laki di sini tidurnya, yang perempuan di sini kamarnya, yang orang tua di sini kamar, misah gitu. Apalagi di luar nanti mereka diharapkan bisa menjaga dirinya dalam bergaul. Gitu ya. Itu usia-usia di mana didikan-didikan adab-adab agama termasuk kewajiban ibadah sudah mulai dilaksanakan dalam sebuah rumah tangga, terutama buat anak-anak, baik laki maupun perempuan. Ini disebutnya namanya usia prabaligh kalau bahasanya ya. Usia sebelum balik itu ada 2 tahapan, 0 sampai 6 tahun namanya tahapan pertama usia tamyiz, kemudian 10 sampai 11 tahun sampai 10 tahun namanya usia fase kedua dalam usia tamyiz ya. Nah, nanti dari umur 11 sampai 15 tahun itu namanya fase balik yang pertama gitu ya. Jadi fase tamyiz ada 2, fase balik pun ada 2 gitu. Kalau fase tamyiz yang pertama 0 sampai 6 tahun, fase yang keduanya 7 sampai 10 tahun. Kalau fase balik 2 juga tahapannya. 1 dari umur 11 tahun sampai 15 tahun. Karena di usia ini banyak ya baik laki maupun perempuan yang sudah mengalami balik mereka. Kadang-kadang perempuan dari yang umur 9 tahun sudah balik ya. Karena memang usia minimal seorang perempuan haid itu ya adalah umur usia 9 tahun ya. Tapi disebutnya fase balik yang pertama. Fase balik yang kedua yaitu tadi dari segi umur 15 tahun dan seterusnya. Ya. Ini kita perlu tahu usia-usia begitu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan didikan-didikan agama ya dalam keluarga kita, khususnya buat anak-anak kita ya. Jadi namanya ada pendidikan agama sedini mungkin gitu. Nah, makanya ketika seorang anak sudah bisa melakukan sebuah ibadah di usia tamyiz, sekalipun memang dia belum wajib. Ya. Anak yang mumayyiz itu, yang tamyiz itu belum wajib dia ibadah. Tapi dia sudah sah ibadahnya ya. Berarti kalau belum wajib tapi sah ibadahnya, artinya kebaikan dan pahalanya akan diberikan untuk orang tuanya. Itu. Kita punya anak nih yang usia di bawah 15 tahun, yang belum balik, ya dia sholat, dia ngaji, ya, dia melakukan hal-hal yang baik, itu ada pahalanya itu semua ya. Dan pahalanya itu karena mereka belum wajib, maka diberikan kepada kita sebagai orang tuanya. Itulah keuntungan mendidik anak dalam agama sedini mungkin, ya. Nah, sekaligus ini usia tamyiz memberikan pesan buat kita masing-masing selaku orang tua bahwa kewajiban orang tua diantaranya adalah menanamkan pendidikan agama sedini mungkin dari kecil. Bahkan dari mulai 0 tahun sampai usia 6 tahun dengan contoh perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita. Jadi hati-hati bapak, ibu kalau berantem jangan depan anak kalau gitu ya. Ya, apalagi keluar bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa yang kotor, bahasa kebun binatang. Jangan keluar di depan anak yang usia pra-balik atau tamyiz di tahapan yang pertama. Kenapa? Sebab nanti terekam dalam ingatan mereka. Ibu suka ngomong yang baik, dicontoh sama anaknya. Gitu ya. Termasuk kerjaan kita, ya. Orang tuanya kalau maghrib ngapain nih? Di depan TV ngumpulnya.
apakah pergi ke musola, ke masjid untuk sholat, itu direkam sama anaknya. Ya, jadi wajar kalau kemudian itu anak mudah atau tidaknya kita perintahkan buat melakukan sebuah kebaikan dan ibadah, dia nurut apa enggak, tergantung contoh yang pernah kita berikan, yang pernah kita perlihatkan, dan pernah kita perdengarkan kepada mereka. Ya, semuanya orang-orang soleh itu kalau punya anak kecil, kemanapun dia pergi ziarah, dia pergi ngaji, hadir majelis, ya, silaturahmi kemana, diajak anaknya. Gitu ya. Kenapa? Karena itu contoh. Sekalipun itu anak belum ngerti apa-apa, tapi dia sudah punya daya rekam dalam memorinya terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya, gitu. Iya, kayak dulu ada cerita, mungkin pernah dengar sebagian, ada orang tua ya, udah tua lah, usia udah di atas 60 ya, udah nggak kerja, tinggal sama anaknya di rumah, ikut sama anaknya, ya, anaknya ini laki ya, anaknya sudah menikah, punya istri, ya bapaknya nih tinggal seorang, tinggal bapaknya doang, ibunya sudah meninggal, ikut sama anaknya, ya, ini ya karena si bapak ini udah nggak kerja ya, jadi banyak waktu senggang, dihabiskanlah waktunya itu buat ibadah. Setiap waktu sholat berjamaah ke masjid, zuhur ke masjid, ya jamaah asar ke masjid. Terus 5 waktu nggak pernah tinggal, karena memang kebetulan nggak jauh rumah anaknya itu, yang dia ikut bersama anaknya nggak jauh dari masjid, ikut ke sana. Tiap sholat 5 waktu ikut, gitu ya. Tetapi ini sang mantu, istri dari anaknya ini mungkin keberatan. Kenapa? Karena kadang-kadang sebelum subuh, nih mertuanya udah berangkat ke masjid, gitu. Kata bininya nih, kata sang istri sama suaminya, ibaratnya, bang, ini bapak tiap waktu dia ke masjid. Kadang-kadang sebelum subuh dia pergi ke masjid, kita masih tidur, dia udah berangkat ke masjid. Takutnya namanya orang tua, suka lupa ngunci pintu. Ya tahu-tahu dia main, keluar aja, pintu gak dikunci, takut ada orang masuk, apa segala macam. Ada maling, ada perampok, begitu ya. Sekarang bagaimana kalau saya usul, kata istrinya. Bagaimana nih bapak, ya, nih, ya, kita taruh di masjid aja. Jadi kamu ngomong dah sama pengurus masjid, ini saya punya bapak, tolong minta tempat di masjid, ya, karena setiap waktu sholatnya di sini memang. Jadi kita juga nggak terganggu sama dia, begitu kata istrinya. Ya, sang anak ini mikir, aduh bagaimana ya, berat juga kan. Di satu sisi ini bapaknya, tapi istrinya juga komplain ya, karena katanya, ya, sang bapak ini selalu di masjid. Kadang-kadang waktu jam istirahat kayak zuhur gitu kan, ya mereka lagi istirahat, dia keluar ke masjid untuk sholat zuhur atau asar. Cuman karena ditekan terus, akhirnya sang suami ini yang ngomong sama pengurus masjid, ya, boleh dibilang minta kamar lah, nanti saya bayar, gitu. Yang penting ada tempat buat bapak saya di sini tinggal, supaya dia bisa leluasa buat ibadah, ya. Jadi mau sholat berjamaah, mau zikir, iktikaf segala macam bebas, gitu. Kata pengurus masjid, ya bisa aja, memang ada tempat, cuman maaf, ya, namanya kamar di masjid, kadang-kadang nyampur sama buat gudang, buat naruh karpet segala macam, ya. Sang bapak begitu kasih tahu, sekalipun berat, ya, dia tahu, aduh, nggak enak juga ya. Orang tua kan begitu, kadang-kadang anak merasa keberatan, belum si anak ngomong juga orang tua rata-rata udah keberasa duluan begitu. Ya sehingga pas begitu kata anaknya, Pak, Bapak gimana kalau tinggal di masjid? Biar Bapak bisa ibadah leluasa ya. Jadi setiap waktu juga bisa ibadah, mau itikaf segala macam enak. Ntar nggak apa-apa, adapun biaya hidup tetap saya kasih, begitu ibaratnya ya. Akhirnya sang bapak iya mau nerima dia. Nggak apa-apa deh, saya tinggal di masjid akhirnya. Tinggal di masjid sama marbot lah begitu ya. Iya. Tapi dia minta nih sama anaknya, nggak apa-apa bapak tinggal di masjid. Tapi cucu bapak tuh, nah ini nih ya. Ini dia punya anak di usia tamyiz mas ini. Ya. Tolong dah, bangsa 5-6 tahun nih anaknya. Tiap hari suruh ke masjid ya. Pertama buat menghibur bapak, kakeknya. Kedua mau diajarin ngaji gitu. Ya. Itu aja yang mau Bapak minta. Oh baik, nanti ya, nanti saya suruh pembantu buat nganter tiap hari ke masjid. Ya buat ngaji sama bapak gitu. Udah jalan ya, sebulan 2 bulan. Satu hari datang musim hujan, musim dingin ya. Ya, sang kakek ini ngomong sama cucunya, nak, kirim salam sama ayahmu ya. Kakek minta selimut. Maklum namanya tidur di masjid ya.
Ya kalau malam nih musim hujan ini dingin, kakek minta selimut ya untuk selimutan tidur kalau malam. Disampaikan sama anaknya. Ya kalau bapaknya minta, kakeknya minta selimut, ya. Gitu. Ya udah, pas begitu dibeliin nih sama anaknya baru satu selimut ya besar. Nah besok kalau kamu ke masjid ini kasih kakek ya, gitu, ya. Udah pas begitu bapaknya kerja pergi kantor, ibunya juga kerja. Ini si anak, ya entah siapa yang ngajarin, itu selimut yang tadi dibeli sama ayahnya buat dikasih ke kakeknya, dipotong dua sama dia, digunting jadi dua bagian. Udah dilipat, yang satu masukkan ke kantong buat disarin ke kakeknya, yang satu lagi disimpan sama dia. Ya, dikasih sama kakeknya. Pas malam, ini si kakek mau pakai ini selimut untuk tidur karena musim hujan. Nggak taunya begitu dibuka tinggal separuh. Ya. Sampai dia ngomong, "Ya Allah nih anakku tega amat ya. Tiba minta selimut pakai dibelah dua selimutnya." Ya. Padahal yang motong siapa tadi tuh? Cucunya. Ya, cucunya yang motong. Ya, besok aku mesti panggil anakku nih. Komplain lah ibaratnya nih si bapak ini ya. Ada, besoknya dipanggil tuh anaknya. Datang ke masjid tanya, "Ada apa Pak panggil saya?" "Bapak mau ngomong sama engkau. Kan Bapak minta selimut sama engkau kemarin." "Iya." "Udah dikasih belum?" "Udah." "Tapi kok pakai dipotong dua sih?" "Nih, tinggal separuh," kata dia. Jadi ini nggak bisa nutupin badan Bapak. Tutupin kepala kakek ya. Nggak ketutupan. Nutup kaki kepalanya. Ya nggak ketutupan. Gimana sih kamu ngasih selimut, tibang selimut doang pakai dipotong dua gitu. Anaknya kaget. "Enggak Pak, saya berikan itu satu." "Ya masa iya sih, saya tega ngasih selimut pakai dipotong dua." "Enggak, ini tapi buktinya ada nih, ini selimut sudah dipotong apa dilebihkan." "Iya ya." Wah, siapa yang motong nih? Akhirnya dia pulang dibawa itu selimut ya sama si anak ini, dia tanya sama anak gitu. "Nah, lagi kemarin kan engkau Bapak suruh kasih selimut ke kakek, kok ini cuma sebelah ngasihnya, dipotong dua?" "Siapa yang motong?" "Aku yang motong," kata anaknya begitu. "Kenapa dipotong dua?" "Iya, karena aku lihat kan ayah naruh kakek di masjid, ya. Oh, berarti setiap orang yang sudah tua nanti tinggal di masjid. Maka nanti ayah juga kalau sudah tua aku taruh di masjid, ya. Dan sebelum itu terjadi, takut nanti ayah kedinginan, aku sudah siapin selimut yang separuh lagi tadi tuh." Tuh kata anaknya begitu. Jadi ini sepotong lagi selimut yang aku simpen buat ngasih ayah. Kalau ayah udah tua, nanti tinggal di masjid supaya nggak kedinginan. Seperti ayah menaruh kakek di masjid saat ini. Masya Allah. Bapaknya kayak sambal geledek siang-siang. Akhirnya dia panggil bapaknya. Dia bawa lagi ke rumah. "Pak, mulai hari ini jangan tinggal di masjid. Tinggal lagi sama saya pokoknya." Tuh. Itu anaknya nggak ada yang ngajak apa? Ngelihat dia perilaku ayahnya. Oh gitu ya. Kakekku udah tua, tinggal di masjid, nggak boleh tinggal di rumah. Ya, nanti ayahku kalau tinggal di masjid juga kasihan kalau musim hujan kedinginan. Udah deh aku siapin selimutnya dari sekarang gitu. Ya, tuh ya, makanya hati-hati tuh. Punya anak usia tamyiz, makanya kenapa usia tamyiz ini menjadi perhatian dalam agama begitu. Bahkan dimasukkan dalam syarat sahnya sholat. Artinya ini usia tamyiz mulai didik masalah agama ya, gitu. Ya, adab-adab agama, praktek-praktek ibadah, contohin gitu. Ya, bahkan Nabi pesan tuh, tidak ya, Nabi tidak menyebutkan semua ibadah, hanya sholat saja, ya. Muru auladakum bis sholah, kata Nabi, sampai disebut. Artinya apa? Karena sholat itu pemimpin ibadah. Kalau anak sudah terbiasa sholat dari mulai kecil, dia tahu kerjaan ya orang tuanya sholat. Bahkan bukan cuma yang wajib, kalau malam juga sholat, tahajud segala macam ya. Maka ketika dia terbiasa untuk sholat, maka ibadah yang lain pun akan mudah dia lakukan. Ya, akan mudah dia jalani ketika dia sudah dewasa. Gitu. Ya, makanya ini usia tamyiz ngasih pelajaran buat kita begitu. Didiklah ya anak-anak kita sedini mungkin tentang agama. Sekalipun dari 0 tahun sampai 6 tahun, memang secara bahasa belum bisa diajak dialog dia. Ya, kita ajarin, "Nah, kalau sholat itu pengertian sholat begini-begini." Ya nggak paham dia. Ya, tapi daya rekamnya ya kuat itu anak yang usia tamyiz di tahapan pertama. Sehingga kerekamlah semua apa yang dilihat, didengar oleh anak kita gitu. Ya. Nah, ini tamyiz makanya
bukan hanya menjadi syarat sah ibadah sholat saja ya, tapi menjadi syarat sah semua ibadah. Artinya apa? Contohkan anak-anak kita dalam perkara ibadah, dalam perkara agama sekecil apapun ya, yang wajib kasih tahu, yang sunnah kasih tahu, begitu ya. Bahkan orang-orang dulu mah ya, anak-anaknya bukan cuma diajak puasa Ramadan saja, dididik ya. Orang tuanya suka puasa Senin Kemis nih, anaknya suka diajak, nah ikut ya besok puasa hari Senin atau hari Kemis. Nanti kalau mau ya dikasih hadiah sama orang tuanya, begitu ya. Sampai ada yang begitu ya. Untuk apa? Untuk melatih ya, untuk melatih supaya anak tadi terbiasa melakukan ibadah ya. Nah ini ya, dua syarat ini adalah merupakan syarat sah, bukan hanya untuk sholat saja, tapi menjadi syarat sah semua ibadah ya. Kecuali yang tidak mensyaratkan tamyiz sebuah ibadah adalah ibadah haji. Itu makanya kalau kita suka lihat orang luar negeri ya, orang mana-mana gitu, suka bawa anaknya masih kecil ya, yang baru 2 tahun 3 tahun ya, pergi haji sambil digendong gitu ya, itu sah, dia punya ibadahnya sah ya. Ya karena dia punya niat, diniatkan sama orang tuanya. Jadi orangnya tawaf, diajak tawaf ya, maka semua praktek ibadah hajinya sah, tapi memang tidak ngugurin kewajiban dia, hanya sah saja. Artinya nanti ketika dia sudah dewasa, dia wajib mengulang ibadah hajinya lagi ya. Tapi kalau ibadah yang lain, disyaratkan untuk sahnya ibadah harus minimal usia tamyiz, fase atau tahapan yang kedua dari 7 tahun sampai 10 tahun ya. Ya mungkin karena sudah isya ya, sampai di sini dulu pembahasan kita ya, membahas 2 syarat sholat. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ya kepada rukun-rukun yang selanjutnya. Ya sebelum doa ada permintaan Fatihah. Yang pertama untuk yang sakit ya, Nurdin bin Sumardi. Yang kedua meninggal, almarhum Bapak Sumardi bin Sukimin ya. Nah, kita doakan untuk yang sakit, mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang sudah meninggal dunia dengan berkat Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, maafkan kesalahannya, dan diterima ibadahnya, serta kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ilahi bijahil anbiya ika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi munir rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyasiru li amri wa takshifu qurbati
وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتهم وبالأولياء تلحقون بهم وذريته وشيعته وعشيرته وتصريف عن كل شر بحقهم وشرات لذي شر من السن وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.